Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa supaya semua teman-teman dalam keadaan baik. Karena memang kita memiliki Tuhan yang baik. Dan Dia mengasihi setiap manusia. Oleh sebab itu kami rindu untuk bisa terus berbagi yang bermanfaat, yaitu berbagi di dalam apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami, bisa tersampaikan kepada banyak orang. Dan hal tersebut bisa menguatkan, menghibur, dan juga bisa mencerdaskan dan mencerahkan, menerangi, menyadarkan dari kehidupan yang sedang kita jalani, karena memang hidup ini kita sangat perlu untuk mengenal Tuhan. Karena tidak ada yang lebih penting selain dari kita mengenal Tuhan benar. Karena di dalam hidup ini sesuai dengan kata firman Tuhan di dalam Yohanes bahwa hanya ada dua kekuatan, Tuhan dan setan. Tidak ada yang lain, ya. Makanya Tuhan Yesus dalam Yohanes ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Disebut iblis, mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang dia curi? Kesehatan manusia. Apa yang dia curi? Damai sejahtera. Apa yang dia curi adalah kebahagiaan. Dia menghilangkan, makanya manusia sedikit-sedikit bete, putus asa, stres, terus amarah, emosi, pertikaian, perselisihan, terus bahkan kebencian, bahkan ingin membunuh, bahkan mau menghalalkan darah orang. Itulah iblis, itulah sifat iblis. Ya. Oleh sebab itu teman-teman, kita harus berjumpa dengan Tuhan yang benar. Makanya di dalam Yohanes 10 dikatakan, aku datang supaya kamu mempunyai kelimpahan. Jadi hanya ada dua pribadi, ya, pribadi yang benar dan pribadi yang jahat. Pribadi Tuhan dan pribadi setan. Oleh sebab itu teman-teman berhati-hatilah. Kalau kita tidak berjumpa Tuhan yang baik, yang mengasihi manusia, maka berarti kita sedang beriman kepada yang salah. Artinya kita sedang mentuhan yang bukan Tuhan, yang artinya sesuai dengan yang dikatakan Tuhan di dalam Yohanes, iblis datang hanya untuk menipu manusia. Ya, kita melihat penipuan itu sudah dimulai dari Taman Eden, dari kehidupan, dan sampai sekarang semakin tertipu. Oleh sebab itu berhati-hati, karena iblis adalah rajanya pendusta, rajanya pembohong. Dia hadir di dalam hidup manusia, dia mengacaukan semua kebenaran. Dia berkata beranak, masa Tuhan berkolor, dia berkata Tuhan disalib. Nah, itu perkara iblis dan dimasukkan di dalam pikiran manusia supaya jangan mempercayai Tuhan. Nah, oleh sebab itu kami berdoa supaya kiranya kasih karunia Tuhan bisa turun di dalam hidup manusia, hidup teman-teman, dan kita semuanya bisa diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan dan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan pada sore hari ini, pada kesempatan ini, kita kembali akan diberkati dengan satu kesaksian yang biasa, bagaimana orang Kris atau seorang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus mengalami kuasanya, mengalami kasihnya, bukan hanya melihat Tuhan Yesus secara langsung dengan mata terbuka, dengan mata telanjang, tapi beliau berdialog dengan Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi? Kuasa secara supranatural akan mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi di dalam kehidupannya. Sekali waktu itu narasumber sudah mau mati, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Dia mengasihi semua manusia seperti firman-Nya di Matius 11 ayat 28, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Dia tidak berkata, marilah kamu orang-orang Kristen. Kalau dia berkata seperti itu, dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia Tuhan satu kelompok. Tapi dia, marilah kamu yang letih lesu. Artinya semua manusia dikasihi. Pokoknya siapapun yang letih lesu, datanglah kepada dia. Dan manusia letih lesu. Tidak ada manusia yang tidak letih lesu hidup di dalam dunia ini. Ya, letih karena menghadapi anak, letih karena menghadapi suaminya, letih karena menghadapi istrinya, letih karena menghadapi orang tuanya, letih apalagi menghadapi pekerjaannya, letih menghadapi kegiatannya, letih apalagi temannya atau menghadapi rivalnya. Letih lesu. Dan Tuhan, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Narasumber ini dari iman yang berbeda, dia anti-Yesus, tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan semua bangsa, Tuhan semua manusia. Dia sayang kepada apapun Anda, sayang sama manusia, sekalipun kepada dia Tuhan datang dan menyelamatkan beliau. Nah, kisah selengkapnya kita akan sapa berbicara pada kesempatan ini. Ibu Hana Suprapti. Selamat sore, Ibu. Sore. Apa kabar? Luar biasa. Ya, luar biasa. Ibu, suara saya terdengar jelas ya? Iya, dengar. Ya, terima kasih Ibu sudah hadir dan Ibu mau berbagi dengan kita. Ibu bisa ceritakan bagaimana dulu latar belakang Ibu saat Ibu bisa Tuhan dan dalam perjalanan Ibu seperti apa Ibu di dalam mengikuti Yesus. Oke Ibu, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Hana. Silakan. Salam. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Hana Suprapti. Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada saya. Saya ini SD kelas 2 aja nggak selesai. Saya karena orang tua saya hutangnya banyak sekali di desa. Akhirnya saya masih umur 10 tahun sudah pergi jadi pembantu, sudah keliling. Karena utangnya bapak saya banyak, bapak saya itu tukang togel. Utang yang nggak bisa kami bayar karena saya keliling kemana-mana kerja, nggak dapat, nggak bisa bayar. Suatu ketika akhirnya saya pergi, saya ke Surabaya, yang terakhir itu saya di Surabaya. Setelah begitu saya kerja menjaga orang tua sebagai bukan baby sister, tapi ini orang tua yang dijaga. Setelah begitu saya itu akhirnya menjaga orang tua, umurnya sudah 90-an lebih. Sehingga karena saya itu setiap hari nyikati giginya, dilepas, dipakai. Setelah begitu akhirnya saya tidak bisa minum. Karena setiap saya melihat gelas itu semuanya kayak ada giginya. Melihat nasi aja seperti gigi rasanya. Jadi saya tidak bisa makan nasi, tidak bisa minum air putih. Setelah begitu lama-lama saya menjadi sakit. Yang saya jaga itu umurnya sudah 90 lebih, badannya besar. Lah saya itu badan saya kecil sehingga tidak bisa untuk menyanggah tubuhnya itu. Jadi setiap hari terpaksa karena kepingin bantu orang tua bayar hutang. Sampai setiap kali saya merasakan kesedihan, saya mikir sampai kapan saya hutangnya bapak saya bisa lunas. Akhirnya saya kerja di situ, jadi menjaga orang tua itu sampai mamah yang saya jaga itu sampai akhirnya meninggal. Setelah yang saya jaga sebelum meninggal, itu saya sudah hampir 7 bulanan lebih itu. Saya tidak makan nasi, tidak minum air putih, karena melihat gigi terus ada di dalam gelas itu tadi. Setiap makanan nasi putih yang saya lihat itu gelas. Jadi setiap hari saya minumnya teh, nggak pernah minum air putih. Lama-kelamaan akhirnya saya sakit karena nggak bisa kencing. Nggak bisa kencing, nggak bisa
buang air, nggak bisa buang air besar, akhirnya perut saya menjadi besar seperti 9 bulan. Setelah lama-lama, bulan demi bulan, akhirnya yang saya jaga itu bilang begini, kamu orang yang paling baik sak dunia. Karena apa? Setiap orang yang jaga mamah itu 1 bulan itu sudah ganti sampai 3-4 kali. Karena apa? Nggak bisa jaga orang tua yang cerewet itu, nggak bisa. Akhirnya saya yang bisa melayani dia, minta apa saja saya layani walaupun malam. Karena yang jaga itu yang dulu itu tiap malam dikasih obat kencing supaya enggak kencing, supaya enggak bangunin dia. Tetapi saya itu orang, walaupun saya orang muslim, tapi saya orang bertanggung jawab. Bos butuh saya butuh bos karena butuh uangnya. Dengan demikian pun juga enggak bisa lunas saudara, karena terlalu banyak utang orang tua itu. Ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, ada yang 4,5 juta, utangnya sampai orang 5 yang dipinjemi. Jadi saya kerja di situ, uangnya itu cuma apa ya, untuk bayar bunganya saja nggak lunas-lunas, nggak bisa. Akhirnya saya jaga orang tua itu gajinya agak lumayan, tapi itu pun juga nggak bisa untuk bayar hutang. Sampai akhirnya saya sakit ginjal itu. Bos nggak tahu, nggak nyalahkan bos, karena saya sendiri orangnya bertanggung jawab, nggak pernah saya cerita sama bos, nggak pernah mengeluh keadaan saya yang separah itu. Saya sudah pakai daster, karena apa? Bajunya belek-belek itu saya buka, karena apa? Nggak cukup. Tapi saya bersyukur lewat kejadian sakit seperti itu, karena tubuh saya semakin hari semakin membengkak, dan nggak bisa kencing, nggak bisa. Terus suatu hari yang terakhir kali, mamah yang saya jaga itu, dia bilang, ini loh, karena kalau setiap 1,5 tahun mesti dibawa pulang ke anak bergilir-gilir gitu. Tetapi di situ itu, mamah itu sore-sore tak suapin, tak ajak ke taman, mau tak kasih susu sama makan kue. Mamah bilang, kamu suster yang paling baik sak dunia. Setelah begitu, apa yang terjadi, saudara? Mamah bilang begini, aku mau pulang. Nanti aku dijemput sama opa naik kereta. Lah itu loh keretanya, aku mau dijemput pulang. Lah saya kan nggak ngerti. Kalau orang Kristen itu ternyata meninggal itu dibilang pulang ke rumah bapak. Saya nggak tahu itu. Jadi saya mikirnya ya pulang ya pulang, tapi minum susu dulu. Lah mamah itu tetap aja ngeyel, nanti kamu diselamatkan sama Tuhanku. Saya bilang, saya sudah selamat karena saya itu orang yang beribadah, saya orang beriman. Ya sudah, minum susu dulu gitu. Setelah begitu saya kasih minum sama susu itu roti dulu, terus minum langsung glek gitu, meninggal di dada saya. Karena perut saya sudah besar sekali, sudah parah itu saya sakit. Langsung pembantu-pembantu yang lain teriak-teriak manggil bos, ini loh, mamah seperti ini, mamah meninggal. Habis gitu semuanya turun dari lantai bawah terus dibawa. Mamahnya dibawa ke anak yang pertama. Dibawa ke masih dalam sana, dalam perjalanan saya langsung terkapar itu karena perut saya sudah besar. Lah pembantu-pembantu ribut, loh mikirnya saya pingsan itu karena saya terlalu sayang sama mama, mikirnya saya itu apa namanya, karena sayang jadi pingsan. Akhirnya apa saudara, setelah begitu ibu balik lagi, nggak jadi. Jangan terne yang lain, ibu kembali. Ibu teriak-teriak karena melihat saya terkapar dan perut saya besar itu bos nggak tahu. Setelah selesai begitu, apa yang terjadi? Saya dibawa ke rumah sakit, keadaan pingsan. Dibawa ke rumah sakit sama dokter itu dipegangi semuanya, ibu itu ya dimarahi. Siapa ini asisten saya, kok bisa seperti ini bu? Nanti ibu bisa dipenjara, ini anaknya orang. Terus habis gitu, ini sudah parah, ginjalnya sudah nggak bisa ditolong ini bu, dua-dua. Sudah busuk ini ginjalnya. Lah, dokternya bilang, ketika dokter ini kalau seperti ini sudah, ini cuma 3 hari saja. 3 hari sudah selesai.
Setelah begitu apa yang terjadi saudara? Ketika dokternya bilang 3 hari selesai, saya langsung buka mata. Saya tanya, terus jalan keluarnya ginjal itu dua-dua harus diambil. Terus saya bilang, kalau ginjalnya diambil apa saya bisa sembuh? Mati dan hidup terserah yang di atas. Dokter cuma berusaha, tapi tidak bisa untuk bilang sembuh. Setelah itu saya marah, sudah pulang aja, ini dokternya gila. Ternyata ada dokter satu lagi yang masuk ke ruangan itu, dia rupanya dokternya Kristen ini. Terus dia bilang gini, setelah mata saya dibuka, perut saya dibubuk, dilihat, benar secara medis sudah nggak bisa ini mbaknya cuma perlu mujizat. Setelah bilang perlu mujizat, saya bilang, kalau cuma perlunya mujizat, aku akan mencari sendiri. Kita pulang saja Bu, karena apa? Saya orang beriman. Nanti kalau saya, daripada saya ditangani dokter, dioperasi lebih baik, nanti kalau saya meninggal, tak kasih alamat kirim itu, jenazah saya pulang ke desa. Terus habis gitu, saya pulang, dokternya mau nyuntik untuk mengurangi sakit. Ini untuk apa? Biar enggak mengurangi sakit. Kalau cuma mengurangi sakit, saya tidak mau. Lebih baik pulang. Sudah, itu hari Jumat. Akhirnya saya pulang sembahyang tahajud, saya mencari sendiri. Sembahyang tahajud hari Jumat tidak terjadi apa-apa. Terus hari Sabtu, itu dokter sudah prediksi tinggal kurang 2 hari kalau hari Sabtu itu. Akhirnya saya sembahyang tahajud, betul-betul sudah teriak-teriak itu sembahyang tahajud dengan sekuat tenaga. Akhirnya saya sembahyang tahajud, saya tidak bisa sujud, saudara, bisa rukuk karena perutnya sudah gede sekali. Setelah begitu betapa kaget waktu saya wiritan, la ilaha illallah. Setelah itu apa yang terjadi? Ada salib besar di tembok itu. Karena saya orang fanatik, saya bilang, loh, ngapain itu salib di depan? Ngapain, saya kan orang muslim, ngapain salib itu di depan saya? Itu salib itu kan punya orang Kristen. Setelah begitu apa yang terjadi? Salib itu turun menjadi manusia. Tinggi, besar, ganteng, wajahnya bercahaya. Terus memandang saya. Terus saya karena seperti itu mata saya terbuka melihat Yesus itu. Akhirnya saya bilang, ngapain kamu? Siapa kamu? Akhirnya dia bilang, aku adalah Isa Al-Masih. Terus saya bilang, iya, Isa Al-Masih itu mujizat Al-Quran. Buktikan kalau engkau memang Isa Al-Masih. Kalau engkau memang Isa Al-Masih, malam hari ini engkau bisa menyembuhkan saya. Terus dia bilang begini, iya, aku datang memang mau menyembuhkan kamu. Tapi kalau sembuh, apa yang akan kau buat untuk aku? Buktikan saja kalau engkau memang Isa Al-Masih, malam hari ini engkau menyembuhkan aku dan aku sembuh, aku baru percaya kalau engkau Nabi Isa. Dia berpaling, dia melihat saya lagi dan bilang begini, aku menyembuhkan kamu gratis. Saya bilang, buktikan kalau engkau memang Nabi Isa. Malam hari ini aku sembuh, maka aku pun akan memberikan hidupku untuk engkau gratis. Setelah selesai begitu, saudara, saya bilang, cepat buktikan kalau engkau memang Nabi Isa. Akhirnya dia maju ke depan, saya tidak bisa melihat, saudara. Saya tidak bisa melihat. Dan orang itu menjadi seperti sinar di atas kepala, di atas pelapon, seperti matahari di pelapon. Saya silau, tidak bisa melihat. Akhirnya mulut saya tetap bilang, cepat buktikan kalau engkau memang Nabi Isa. Akhirnya dia maju ke depan dan dia menyembuhkan saya. Dia menjamah saya tidak pakai tangan, tapi pakai api. Saya tahu-tahu apa yang terjadi. Masuk ke dalam tubuh saya, muter-muter bagian yang sakit terus keluar. Saya batin. Loh, tadi yang masuk api, tapi kok rasanya perutku kok anget enak ya. Terus setelah gitu ada kayak pecahan ombak. Air itu langsung biur ke muka saya. Itu masuk muter-muter bagian yang sakit. Setelah itu apa ya, saudara? Saya tuh ngawang di tempat tidur itu. Kayak sembayangnya kan terlentang. Akhirnya saya ngawang ke atas. Akhirnya saya ngerasa mata saya nggak berani buka karena silau. Saya bilang dalam hati, kok bisa saya ngawang ya? Saya kok diangkat begini? Terus dia bilang, malam hari ini engkau sembuh total. Aku menyembuhkan kau total malam hari ini.
kalau kamu harus besok pergi ke rumahku. Nah, saya tarik-tarikan saudara antara hati dan pikiran. Nah, besok itu yang saya tahu hari Minggu. Saya bilang, enggak mungkin saya orang muslim mau pergi ke gereja. Tidak mungkin, apa kata orang? Tidak mungkin. Terus dia bilang begini, malam hari ini kamu sembuh total. Kamu besok pergi ke rumahku. Kalau perlu aku panggil, namaku Yesus. Jadi Isa Masih itu adalah Yesus. Terus akhirnya dia pergi balik seperti salib pertama kali ke tembok. Saya ini tubuh saya sudah ringan saudara. Bengkak saya masih bengkak semuanya. Tapi tubuh saya ini udah nggak kerasa apa-apa. Setelah begitu saya sujud di salib bekasnya di salib situ. Saya bilang, oh Isa Al-Masih, engkau telah membuktikan aku sudah enak, tubuhku sudah nggak sakit lagi. Yesus orang Kristen, terima kasih. Habis gitu salibnya itu hilang, maaf kata saya langsung ke kamar mandi. Setelah saya ke kamar mandi langsung selesai, saya kencing saudara, buang air itu kayak orang nyiram taman itu loh, biur, besar sekali air itu, keluar dari lewat kencing. Setelah itu yang terakhir itu suaranya kletek, apa itu? Akhirnya saya tangkap. Setelah saya tangkap itu apa yang terjadi? Ternyata batu ginjal itu bagus ya saudara. Batu ginjal itu bagus. Seperti batu karang, tajam-tajam. Tapi kayak ada serbuk berlian. Kerlip-kerlip bagus sekali. Nah saya heran. Loh ini bagus. Ini penyakit. Tapi kok bagus ya? Walaupun bagus namanya ini penyakit, akhirnya saya buang ke kloset. Setelah saya buang ke kloset, perut saya kempes semuanya saudara. Kempes seketika malam hari itu juga. Habis itu saya kelaparan yang tidak bisa ditahan. Setelah saya lapar sekali, akhirnya pembantunya yang jaga saya itu tak bangunin, Mbak, aku mau makan, aku ketemu Yesus seorang Kristen, perutku sudah kempes, aku lapar. Nah mbaknya itu biasanya saya yang ngimamin, otomatis ngamuk-ngamuk. Kamu gendeng yo, kamu orang Islam kok nyebut-nyebut Tuhan, orang Orang Kristen itu sopo? Tuhan orang Kristen itu namanya Yesus. Yesus itu ternyata Isa Al-Masih, Mbak. Perutku sudah kempes, aku lapar gitu. Setelah gitu Mbak E ketakutan, bangunin bos, semuanya dibangunin, teriak-teriak, akhirnya bos bangun. Dia bilang, bos ini loh mbaknya minta makan ini loh. Bosnya ngamuk dek saya, kamu jangan cari masalah, kalau makan mau bikin bubur dulu. Setelah begitu, apa yang terjadi? Anaknya, terus saya bilang nyauri gini, enggak bu, saya ketemu Yesus orang Kristen, perutku sudah kempes bu, aku enggak sakit mau makan. Anaknya sekolah minggu itu lebih pinter dia. Dia bilang, coba mbaknya cerita. Setelah saya cerita, dia bilang, bener mah, itu Tuhan Yesus, Mbak E ketemu, sehingga Mbak E sudah sembuh, biar makan mah. Terus baru gitu, selesai. Yang saya heran itu loh, bos saya tuh Kristen, kok iso bilang, kamu gila yo, aku sih orang Kristen dari kecil gak pernah ketemu Yesus, kok kamu bisa orang Islam kok ketemu Yesus? Lah anaknya itu sekolah minggu, jadi lebih pinter daripada mamahnya. Setelah begitu, akhirnya anaknya bilang biarkan makan, saya makan saudara. Kira-kira beras 1 kilo loh saudara. Habis saya makan semua, makanan dingin-dingin saya taruh nasi makan. Apa yang terjadi? Selesai makan, ngabisin nasi itu tadi, saya pingsan. Karena sudah berbulan-bulan tidak makan, akhirnya ketika makan di perut itu, akhirnya orang Jawa bilang kemelekaran perutnya. Setelah saya pingsan, digotong ke tempat tidur. Hilang saya setelah pingsan 5 menit saja. Saya pingsan 5 menit, langsung bangun. Apa yang terjadi saudara? Mata saya buka, tubuh saya kempes semuanya. Jadi malam hari itu sesuatu yang tak terlupakan buat hidup saya. Ketika malam hari ini saya disembuhkan Tuhan. Saya sujud di bekasnya tembok yang ada salib itu. Saya menangis sejadi-jadinya. Saya ngomong mulai hari ini, aku percaya kepadamu Isa Al-Masih adalah Tuhan orang Kristen yang menyembuhkan aku. Aku percaya mulai hari ini Tuhanku Yesus. Setelah begitu apa ya saudara?
Saya langsung mau mandi, dandan. Mau cari baju nggak ada, soalnya belak-belak sudah dibuahin semua. Tinggal daster. Terus baju pertama saya pakai, berat saya itu cuma 37, kecil banget. Setelah gitu saya pakai baju itu lagi. Terus apa yang terjadi? Rasanya saya itu kayak mau mati. Ada yang narik saya untuk pergi ke gereja, ditarik. Rasanya saya ditarik untuk pergi ke gereja. Setelah begitu karena saya bingung, bos saya kan tidak pernah ke gereja. Saya bingung bagaimana ini saya mau pergi ke rumah Tuhan. Saya ini mau ke rumah Tuhan. Memberanikan diri ngetok pintu. Bos tak bangun, ibu, aku mau ke rumah Tuhan. Karena memang masih jam 3, ya ngamuk. Bos gak pernah ke gereja. Ngamuk-ngamuk. Ya sudah, kamu siap-siap saja. Nanti biar tak antar nih. Saya jam itu saya tunggu. Jam 3 itu rasanya jam nggak berubah, saudara. Jam nggak bisa berubah. Tetap aja. Saya ini sudah jantung, saya pikiran, saya hati, saya sudah rasanya itu kayak kelaparan yang mau mati untuk pergi ke gereja. Akhirnya saya kalau pagi biasanya manasi mobil. Mobilnya ibu, mobilnya bapak, sini tak panasi semua. Jadi pagi-pagi ribut. Nah pembantunya semuanya nggak bisa tidur, bu, ribut. Kamu ini loh, mau ke rumah Tuhan ya enggak apa-apa. Tapi kok kamu ini loh, mau ke rumah Tuhan aja kok apa kamu bikin ribut, mobil kok panasi, nanti tetangga bisa protes gitu. Terus akhirnya semuanya akhirnya mobilnya saya matikan. Akhirnya saya sampai ketiduran di mobil, saudara. Terus habis gitu, ibadah itu jam 7. Ibadahnya pagi-pagi setengah 7. Bos saya tuh gak bangun-bangun, saudara. Saya sampai ketiduran di mobil, bosnya itu bangun jam 7, pakai kletok-kletok turun dari tangga. Setelah begitu saya dianterin ke gereja. Apa yang terjadi di gereja? Waktu karena tempat sudah penuh, nggak ada tempat parkir, sehingga bos di depannya pintu gereja maju mundur karena nggak dapat tempat. Wong bos nggak pernah ke gereja. Akhirnya ada 2 tangan yang gandeng saya. Aku tahu itu pasti malaikat. Wong saya nggak pernah ke gereja, bagaimana masuk? Tahu-tahu dari dalam ada yang buka, saudara. Apa yang terjadi ketika saya masuk ke gereja? Bangkunya tinggal 1 di depan pendeta pas. Akhirnya pendeta ini, terus saya langsung lihat pendeta. Nah pendeta itu bukan pendeta yang saya lihat, tapi Tuhan Yesus sendiri. Tangannya terpentang, akhirnya dia bilang, sama berkata, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Matius 28 ayat yang ke-11. Ayat 11 dan 28. Saya tidak pernah itu dengar ayat itu, tapi sampai melekat kata-kata itu. Akhirnya saya langsung jatuh, saudara, di bawah, di bangku itu saya jatuh ke bawah. Karena saya melihat Yesus, saya bilang, mulai hari ini Tuhanku Yesus, Engkau telah membuktikan Engkau adalah Isa Al-Masih, Engkau Yesus, seorang Kristen. Membuktikan bahwa Engkau yang menyembuhkan aku. Mulai hari ini Tuhanku Yesus, aku akan menentang dunia. Mulai hari ini. Setelah begitu, apa yang terjadi, saudara? Saya bangun, pulang, itu firman Tuhan yang terakhir itu. Akhirnya selesai, saya pulang, pendetanya nyalamin saya, selamat ya. Terus saya terima kasih. Akhirnya saya pamit sama bos, Bu, saya sudah sembuh, saya akan pulang ke desa. Apa yang terjadi setelah saya pulang ke desa, saudara? Saya cerita sama bapak saya, karena waktu saya sakit gajian saya itu dikasihkan terus. Tetangga saya ada yang kerja di lingkungan situ, jadi uangnya dititipkan. Jadi keluarga saya tidak tahu kalau saya mau mati itu. Terus akhirnya apa ya, saudara? Akhirnya di rumah saya saksi, cerita sama bapak saya bilang, mulai hari ini, Tuhanku Yesus, aku imanku kepada Yesus mulai hari ini. Setelah begitu apa bapak itu kumisnya lah tebel. Tahu-tahu mejanya digebrak dan bapak ngamuk-ngamuk, sudah ngamuk. Bapak saya sampai kayak setan. Terus akhirnya bapak diam, ibu keluar dari dapur, ibu ngamuk-ngamuk. Kafir, kafir, anakku jadi kafir. Anakku jadi kafir. Akhirnya ibu lari-lari di jalan. Akhirnya orang satu kampung itu kan masuk banyak kerabat. Akhirnya mereka itu mau masa saya, saudara. Ikut ke rumah semuanya. Setelah ikut ke rumah semuanya, ya Tuhan memberikan keberanian sehingga saya justru malah bersaksi segitu orang banyak. Orang banyak, hampir 50-an orang di kampung situ, datang. Setelah begitu apa yang terjadi, saudara? Saya justru malah menginjili mereka. Saya bilang,
Kenapa saya mau ikut Yesus? Mulai hari ini saya orang Kristen. Apakah saya salah? Mulai hari ini Tuhanku Yesus. Siapapun yang menentang aku, saya yang penting Yesus. Kalau kalian semuanya, karena tidak ada keselamatan lain kecuali di dalam Yesus. Kalau kamu ingin masuk surga, yang ada cuma harus percaya Yesus mutlak. Di luar sana tidak ada keselamatan. Yang punya keselamatan hanya Tuhan Yesus. Apa yang terjadi, saudara? Akhirnya Bapak bilang, kalau kamu memilih Yesus, ya sudah silahkan. Dan saya ngomong sama Bapak saya, ingat baik-baik Bapak, saudara semuanya bilang, Bapak tidak akan aku tukar dengan Yesus. Apapun yang terjadi, kalau Bapak mau ngusir saya atau mau menolak saya tidak masalah. Yang penting saya tidak mau kehilangan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku, sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada yang bisa menghalangi, sekalipun Bapak ataupun semuanya. Setelah begitu, orang-orang semuanya langsung pulang sendiri-sendiri. Pulang masing-masing semuanya. Ingat baik-baik ya, kalau mau surga, mau masuk surga, harus percaya Yesus ya. Saya ngomong gitu. Dan mereka satu persatu pulang semuanya. Terus setelah begitu, saya di rumah saudara, nggak ada satupun selama, hampir saya pulang kan hari Minggu. Saya nunggu Minggu lagi. Satu rumah tidak ada yang menyapa saya. Ibu juga nggak menyapa, semuanya nggak ada yang menyapa saya. Kakak ipar semuanya nggak ada yang menyapa. Terus akhirnya ibu saya sampai masak terus. Akhirnya saya makan terus. Karena apa? Saya nggak disapa, nggak ditawarin makan, itu habisin. Akhirnya bapak ibu saya diem aja, masak gitu aja. Setelah itu nunggu sampai hampir minggu lagi, saudara. Minggu-minggu saya dandan cantik mau pergi, mau ke gereja, lewat belakang. Itu ada kamar mandi umum. Ibu-ibu itu sudah ngantri di sepanjang jalan. Akhirnya dia bilang, pagi-pagi sudah cantik mau kemana? Saya mau pergi ke gereja. Karena saya mau masuk surga. Jadi kalau orang mau masuk surga, di dunia ini pun harus beribadah, pergi ke gereja. Apakah salah kalau aku mau masuk surga? Tidak. Makanya itu kalau kamu semua mau selamat, kalian semua harus bertobat percaya Yesus. Kalau tidak semuanya masuk neraka. Akhirnya setelah begitu apa yang terjadi? Orang-orang itu terdiam, akhirnya saya pergi ke gereja. Pulang dari gereja, saya bilang sama Tuhan, Tuhan orang Kristen, Kau sudah menyembuhkan aku, dan saat ini aku mau kembali ke Surabaya, mau cari kerjaan yang baru. Aku ingin kerja ikut orang bule, supaya aku bisa bayar utang. Dan aku percaya Engkau yang terus menuntun aku, supaya aku bisa bekerja dan cukup untuk membayar utang lunas. Selesai begitu, saudara, saya pamit sama bapak ibu, nggak direken saudara. Jadi saya ke anak yang hilang, nggak ada yang reken pokoknya. Akhirnya saya pergi naik kendaraan ngojek sampai balik ke Jakarta. Yang terjadi, saudara, apa yang terjadi? Saya itu ngomong, pergi rumah teman saya itu kerjanya ikut bule, pembantunya bule. Nah saya datang itu kok teman saya itu kok tahu. Kenapa kamu kesini Prapti? Nama saya kan Prapti. Kamu mau kerja ikut orang bule kan? Iya. Tapi orang bule itu orang Jerman, belum ngerti gak ngerti bahasa Indonesia. Bahasanya Inggris sama Indonesia. Aku nggak takut dengan bahasa, karena sekarang aku punya Yesus. Yesusmu itu tak sekarang aku jadi orang Kristen. Sekarang aku miliknya Yesus, jadi aku nggak takut. Ya sudah, kalau begitu nanti ketemu, kamu bicara. Saya bilang, Tuhan ini orang Kristen, saya mau kerja ikut bule. Orangnya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia. Tetapi Engkau yang menjamah mulutku, supaya aku bicara. Engkau yang berbicara, bukan aku, bukan saya. Akhirnya apa ya saudara? Saya ketemu bule itu langsung interview itu bahasa Inggris, saudara. Saya bisa bahasa Inggris lancar ngomong interview. Bos tanya, mau gaji berapa? Saya bilang, saya itu bukan orang yang menentukan. Jadi bos bilang, saya mau bos yang menentukan. Kalau pekerjaan saya baik, tinggal bos bayar berapa, silahkan. Jadi saya tidak mau, nanti pas saya menentukan gaji, saya tidak bisa kerja, saya tidak mau gitu. Akhirnya apa saudara? Kerja di tempatnya bos. Di tempatnya bos. Habis gitu selesai saudara, saya dibawa ke rumah bos itu, ternyata punya perusahaan kayak emas.
Di rumahnya itu banyak emas batangan semuanya, berbagai emas perhiasan itu banyak. Jadi saya jadi tangan kanan bos. Setelah gitu saya gaji pertama saya bilang, gaji itu saudara, di lingkungan pembantu sebelah Cina waktu tahun 90-an, 91 kurang lebih segitulah. Ya itu gajian saya itu sudah 250. Padahal pembantu sebelah gajiannya 30, 35, bahkan masih ada yang 25. Saya sudah gajian 250.000. Nah tamunya itu banyak orang bule-bule saudara. Sehingga Tuhan pakai orang-orang bule. Jadi saya sempat cerita sama bos saya, kenapa saya kerja di sini. Saya itu bapak saya punya hutang banyak, sehingga saya kerja untuk bayar hutang. Apa yang terjadi saudara, bos-bos yang dari orang bule-bule itu semuanya dipakai Tuhan. Sehingga tipnya lebih banyak daripada gajiannya. Mereka karena saya itu dianggap orang yang paling baik, melayani dia. Saya tuh enggak bisa, saudara, mungkin jadi koki, ya cuman saya ini saja mungkin 1001, karena saya punya Yesus. Yesus yang menjadi guru bagi saya. Saya bilang terus bicara sama Yesus. Seolah-olah dia di samping saya, ajari saya masak, ya. Saya itu kan orang bodoh, enggak ngerti apa-apa. Dan sementara alat-alat bumbu-bumbu semuanya bahasa Inggris, loh saudara. Bagaimana saya bisa? Terus akhirnya seperti itu, di situ saya dapat resep-resep banyak yang ngajarin Tuhan. Jadi saya bicara terus, bos sukanya apa ya Tuhan, ini orang Kristen, ajari aku dong, aku kan enggak ngerti, nanti bisa keracunan bahasa Inggris semua. Jadi saya tuh kayak diajari ngambil daging, ngambil apa, diajari seperti kayak orang ngetop gitu loh saudara. Jadi masakan saya itu dipuji-puji sama mereka, yang saya kasihin makan itu tamu-tamu bule itu, orang-orang Jerman. Setelah gitu, akhirnya mereka semua, uang saya kayak hujan uang saudara. Bayangkan tahun itu saya punya uang itu 1 bulan itu ada 3 jutaan. Ada 3 juta. Bahkan kalau pulang ke desa, uang transportnya PP dikasih. Jadi saya tuh persis kayak hujan uang saudara. Terus bulan pertama saya pulang, nggak bayar utang yang pertama, utang ibu saya, plus sama bunganya 3 juta lunas. Akhirnya saya balik, masih punya sisa karena apa? Uang transportnya itu lebih banyak dikasih sama bos, sama teman-teman bos. Setelah itu saya pulang ke Surabaya, bulan berikutnya lagi. Jadi utang yang saya pikir kerja bertahun-tahun sampai umur 10 tahun sampai tua nggak bisa lunas, saya kerja ikut bule itu 5 bulan lunas. Utangnya bapak saya 5 bulan lunas, saudara. Setelah hutangnya lunas, saya genepkan kerja 1 tahun. Sehingga untuk setelah hutang-hutangnya lunas, utang yang pertama, kedua, semuanya lunas. Setelah begitu selesai, hutangnya sudah dilunaskan sama Tuhan. Saya bilang, setelah lunas hutang ini, saya akan keluar Tuhan. Karena saya nggak mau hidup saya dikuasai uang. Karena saya sudah berjanji sama Tuhan, kalau utangnya lunas, aku akan mengikut Yesus sepenuh hati. Habis gitu, saya pulang, hutangnya lunas. Sisa genepnya, hutangnya 5 bulan, sisanya tak pakai benahi rumah di desa. Setelah selesai hutangnya, rumahnya dibenahi, akhirnya saya kembali ke Surabaya. Setelah selesai, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mau Tuhan nanti uang bisa menjatuhkan saya. Uang tidak ada artinya, aku lebih cinta Engkau daripada uang Tuhan. Aku mau mengikut Engkau sepenuh hati. Akhirnya saya bilang, kalau ikut orang bule, kalau kita mundur nggak dapat pesangon, saudara. Terus akhirnya saya bilang, Tuhan ini orang Kristen, saya mau keluar, mau jual-jualan atau apa, aku mau ngikut Engkau, aku akan melakukan firman-Mu. Setelah begitu, yang paling aneh saudara, itu aneh betul. Saya kan belum bilang sama bos kalau mau resign. Saya begitu menghadap bos sama gajian, saya bilang, saya mau menjadi misionari, saya mau menjadi hamba Tuhan, dan saya akan resign dari sini. Bos bilang apa? Kamu orang yang paling baik.
Kamu orang yang paling jujur yang aku temui, orang yang paling baik. Karena itu, nanti kalau kamu perlu pekerjaan lagi, kamu boleh mencari saya. Tidak, saya akan terus mengiring Yesus melakukan pekerjaannya. Setelah begitu apa yang terjadi, saudara? Bosku tahu-tahu sudah memberikan surat rekomendasi yang baik, pesangon, jadi kerja 1 tahun dikasih gaji 3 bulan. 3 bulan gaji sangonnya. Setelah gitu saya pulang, selesai, itu ada mujizat lagi, saudara. Adik saya yang itu, aku tahu itu malaikat Tuhan yang menyerupai adik saya. Ketika saya sudah bawa koper keluar, mau cari taksi, tahu-tahu adik saya sepupu itu datang. Mbak, kamu sekarang kan sudah Kristen. Terus habis gitu, kamu mau keluar cari kos toh? Ayo tak carikan kos-kosan. Sudah dapat kos-kosannya di Panjang Jiwo. Sudah dapat, sudah tak bayar 1 bulan. Nanti kamu tinggal nerusin. Kamu kan sudah Kristen, nanti kamu bisa ke gereja, ke Manyar. Setelah gitu apa yang terjadi, saudara? Saya naik taksi itu, turun dari taksi. Tempat kos-kosan itu jalan buntu, saudara, kecil. Jadi kalau taksi masuk, mundurnya itu atret itu jauh, saudara. Ketika dia turun, dia bilang, ini kos-kosannya, ini kuncinya sudah dibayar, itu tuan rumahnya, sebelahnya langgar. Itu yang punya rumah. Saya naruh koper, saya mau mencari adik saya, sudah nggak ada, saudara. Taksinya sudah nggak ada. Kalau dipikir nalar itu tidak masuk akal, karena jalan kecil, atret itu lama. Itu sudah nggak ada. Setelah itu saya buka, masuk kamar, selesai masuk kamar, apa yang terjadi? Saya langsung keliling ke tempat-tempat tetangga lingkungan memperkenalkan diri ke tuan rumah saya yang kos di sini. Saya orang Kristen, saya dulu orang Muslim, saya disembuhkan Tuhan. Jadi sekarang ini saya menjadi orang Kristen. Saya langsung kayak berani begitu, karena yang bisa membawa ke surga itu cuma Tuhan orang Kristen, yaitu Yesus Isa Al-Masih. Heran saya semua orang itu cuma manggut-manggut, nggak ada orang yang menentang saya. Jadi saya tambah semakin berani, saudara. Nah, setelah begitu, saya bersaksi yang terakhir, itu mamah-mamah Ambon. Saya cerita dan bersaksi cerita, lah mamah Ambon itu bilang, kamu sudah jadi Kristen, sakit disembuhkan, tapi apa kamu sudah dibaptis? Apa yang terjadi? Setelah saya dengar kata-kata baptis, rasanya ini saya kayak pingin langsung dan dibaptis malam itu. Setelah begitu, mama itu bilang, saya mau mah sekarang, nggak bisa. Besok kamu dibaptis jam 9 di gereja Manyar. Kamu siap baju 1 setel ya. Ya mah, malam nggak bisa tidur, saudara. Baju saya itu saya pegang, itu saya buat tidur sampai lungsep. Saya itu rasanya kayak mau mati, bener-bener rasanya cepet. Dan hari itu cepet dan dibaptis kok lama sekali. Akhirnya saya waktu diinterview ke gereja itu, waktu ditanyai konseling-konseling, saya bilang, saya cerita, yang konseling bilang gini, sudah kamu nggak usah dikonseling, kamu sudah ketemu Tuhan, saya aja belum kok gitu. Akhirnya saya ngantri kebaptisan. Waktu giliran saya, apa yang terjadi, saudara? Saya tidak melihat manusia di dalam kolam itu. Yang saya melihat Tuhan Yesus. Pendetanya itu saya lihat Tuhan Yesus ada di kolam. Dan seperti di gereja tangannya mengatong begini. Akhirnya saya turun kolam. Pendetanya itu saya peluk, saudara. Saya peluk kencang karena saya tidak melihat pendeta, melihat Yesus. Setelah itu pendetanya berdoa dan saya dibaptis. Setelah saya keluar dari air, apa terjadi? Mata saya tertutup, saudara. Saya tidak berani buka mata. Kenapa saya nggak berani? Karena saya itu digendong seperti bayi dan saya berhadapan dengan dia. Nah kalau saya buka kan saya melihat kolam, melihat yang lain-lain. Jadi saya tidak mau seperti itu. Sampai mama baptis, buka matamu nak. Terus saya bilang nggak iso mah, nanti Yesusnya hilang. Terus akhirnya saya ganti baju sampai tutup mata, naik becak sampai kamar. Apa yang terjadi, saudara? Mama yang buka pintu kamar, saya masih masuk kamar tempat kos-kosan itu tadi, saya selok dari dalam. Setelah begitu, saya itu tiduran, bukan tiduran. Habis itu ada tangan yang mengangkat saya, diangkat ke atas. Saya kaget, saudara, saya di atas. Loh, saya kok di atas?
Loh, saya kok tidur? Saya di bawah. Saya bisa melihat diri saya sedang tiduran. Loh, saya kok tidur, tapi saya kok di atas. Habis gitu, pertama-tama saya dibawa ke neraka, saudara. Jalan yang lebar itu tadi, tahu-tahu masuk lorong paling bawah, saudara. Baunya itu belirang, bau belirang yang baunya itu setengah mati, saudara. Terus akhirnya saya dikelihatkan orang wanita, itu tidak kelihatan wanita, seperti karet dibakar, saudara. Ulatnya itu berulat sampai dari mulut, sampai ke mata, sampai kepala, sampai kaki, itu seperti manusia ulat. Sembari tolong, tolong, tolong. Saya bilang, Tuhan, Tuhan orang Kristen, saya tuh sakit disembuhkan kok sembuh dibawa ke sini. Mau apa? Habis gitu, setelah begitu, lihat tujuanmu apa supaya aku ke sini? Itu loh tolongan, dia bilang. Orang itu dulu sudah aku kirim hambaku, tetapi orang itu menolak. Akhirnya orang itu sekarang tempatnya di sini. Terus mau apa? Supaya kamu bisa bersaksi kepada saudaramu seiman, supaya mereka jangan sampai mereka iman yang percaya kepadaku dan sungguh-sungguh. Iman itu 100%, bukan kurang. Terus habis gitu saya ngomong, ya sudah, kalau begitu jadilah guru buat aku, supaya aku bisa mencegah banyak orang masuk ke sini. Terus habis gitu saya dibawa keluar, saudara, keluar dari neraka. Saya dibawa itu lama sekali, saudara, lewat ke padang gurun salju, salju lama sekali. Habis gitu selesai di jalan kecil, jalan kecil, jadi ke surga itu jalannya kecil, telapak kaki nggak bisa masuk. Akhirnya saya ditaruh, turun, masuk. Saya ngomong nggak bisa masuk, Tuhan. Ini loh badanku nggak bisa masuk. Akhirnya kepala saya dibelekkan. Akhirnya saya masuk dan dia bilang begini, kalau orang Kristen, orang percaya aku, hidupnya harus dipimpin roh supaya dia bisa masuk. Kalau roh itu kan seperti angin, jadi kayak tertiup. Gitu-gitu kita masuk, saudara. Setelah begitu masuk, apa yang terjadi, saudara? Yang saya lihat, kalau masuk ke surga, jangwalannya yang mungkin terjal, air seger, enak, bersih, taman-taman yang indah. Setelah itu saya kayak orang masuk ke bank, pintu itu terbuka sendiri, tapi itu berupa kayak kabut. Setelah dibuka pintunya, seret gitu, saya apa yang keranda saya lepas, saudara. Pintu gerbang itu mutiara bagus-bagus, mutiara yang indah-indah, besar-besar bagus. Lantainya, tangga-tangga itu emas, saudara. Nah saya waktu itu sandal jabut saya lepas. Tuhan bilang pakai anakku. Terus saya bilang memang Tuhan, enggak apa-apa pakai. Setelah saya masuk pintu gerbang terbuka, aku masuk, saya nyari kabel, saudara. Karena di surga itu enggak ada kabel, tapi terang. Terang itu ternyata emas itu mantul ke atas. Terus tembok-temboknya itu bagus, berlian, permata berbagai-bagai itu ada, saudara, di sana. Makanya orang kalau punya berlian jangan sombong, di sana cuma ditempel-tempelin. Punya emas, emasmu itu kurang murni, lebih murni di surga. Makanya itu mantulnya itu terang. Begitu terang tapi tidak panas, saudara. Enak sekali. Di hati itu rasanya enak sekali. Saya ngomong gini, Tuhan, aku tidak mau turun di dunia itu sengsara. Tuhan bilang, saya didukkan ada kitab gitu. Kalau kamu taat dengan firmanku, melakukan kehendakku, tempat ini memang disediakan bagimu, anakku. Tapi kalau engkau tidak taat, itu tadilah bagianmu. Setelah begitu, saya bilang, ya sudah, mulai hari ini, aku akan menjadi pendoa syafaat bagi bangsa-bangsa, menjadi pendoa bagi Indonesia. Dan setiap orang yang ketemu saya, baik jahat maupun baik, orang itu akan diselamatkan. Pakai aku dan jadilah guru, supaya aku bisa melayani engkau dengan sepenuh hati. Setelah selesai gitu, saudara, saya dibawa pulang. Saya mungkin kalau orang ada yang ngetok saya bisa dikubur, saudara, karena saya 24 jam. Tapi yang paling lama itu di neraka itu keliling sampai, yang di surga cuma sebentar. Makanya sampai 24 jam. Pas kembalinya persis pas saya tiduran itu. Jadi besok jam 10 sampai jam 10 lagi. Setelah gitu saya bangun, aku mulai menata, mulai serius sama Tuhan. Nah setelah saya bertobat, apa orang kalau sudah diselamatkan, sudah bertobat,
cuman begitu saja untuk diri kita sendiri. Tidak, saudara. Kalau kita sudah dipanggil, kita diselamatkan. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Kita diberkati untuk memberkati orang lain. Kita dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Kenapa saya sampai kuat sampai hari ini? Karena Yesus nomor 1 buat saya. Motivasinya jangan sampai keliru. Cinta Yesus, iman yang radikal. Iman yang bulat. Kalau orang yang punya iman yang bulat, saudara, mengalami keadaan apapun tidak mungkin untuk menukarkan Tuhan. Apalagi cuma karena uang. Pelayanan saya, suka duka saya masuk ke daerah lingkungan-lingkungan orang di luar Tuhan. Itu tantangannya besar, saudara. Tantangannya besar sekali, karena yang saya layani banyak kena santet, orang-orang kayak gitu. Nah, saya itu gurunya Tuhan, saudara. Saya tidak punya guru yang secara manusia, tidak punya saya. Jadi kalau saya melayani orang, saya mesti lapor Tuhan, saya mesti ngapain? Saya harus bagaimana? Jadi Tuhan terus menuntun saya, saudara. Jadi hidup saya, pelayanan saya sampai keliling ke Banyuwangi, ke Jawa Timur, naik sepeda motor, saudara. Dan pelayanan saya itu jarang dapat uang, saudara. Karena yang dilayani orang miskin. Tapi Tuhan itu, motivasi yang benar, motivasi yang murni, kita betul-betul, Tuhan tidak bisa ditukarkan dengan apapun. Jadi kalau kita murni, melayani punya iman yang murni kepada Tuhan, nyawa, kehilangan nyawa tidak takut. Ketika saya pelayanan banyak, loh saudara, dipikir jadi hamba Tuhan itu gampang. Tidak gampang, tetapi karena kita melayani karena mengasihi Yesus. Melayani karena cinta Yesus. Kalau kita melakukan seperti Yesus yang bertanggung jawab, saudara. Pernah waktu itu saya naik sepeda motor baru berkat, dapat berkat baru-baru. Saya itu sudah pergi, berani pergi, saudara, untuk melayani yang dilayani orang Madura lagi. Terus dia lagi kena santet, saudara, daerah terpencil. Apa yang terjadi, saudara, di sana? Malamnya saya sudah mimpi ada ular di jalan. Malam itu saya nggak nanggepi ular, tapi saya mau pergi. Tapi Tuhan mengizinkan semua tetap terjadi. Apa yang terjadi? Di jalan itu, saudara, waktu mau berangkat itu Tuhan sudah mengingatkan. Jadi sempat berdebat sama Tuhan. Ya Tuhan bilang, pakai jaket yang tebal, pakai celana jeans yang tebal, pakai sepatu sandalnya orang yang pertama kali itu sengkuat pakai sandal ini, pakai helmnya yang betul. Jadi saya berdebat, enggak Tuhan, enak pakai legging gitu loh Tuhan, kalau pergi jauh-jauh itu enteng jadi enak. Tuhan itu bilang, pakai celana yang tebal, pakai jaket yang tebal, sampai kenceng itu dibentak 3 kali. Pakai jaket yang tebal, akhirnya saya, ya sudahlah daripada berantem sama Tuhan, akhirnya saya berangkat. Akhirnya apa yang terjadi? Di perempatan jalan pas lampu merah berhenti. Ada orang mabuk nyasar, saudara, pakai mobil besar. Nah, setirnya itu ngantol ke setir saya. Nah, pas ngantol gitu dia bablas, red. Apa yang terjadi? Lampunya merah, hijau, jadi hijau, saudara. Saya terlontar, ada kira-kira 3 meter, hampir 4 meteran. Apa yang terjadi? Bayangkan kalau jalan lampu hijau langsung cret, gitu apa yang terjadi? Kan semua boleh jadi saya di bawah mobil, saudara. Motor saya di bawah mobil. Terus saya bawa anak rohani saya, orang anak Madura juga, itu tak bawa, itu saya gonceng. Lah kita itu di bawah mobil itu enggak, saudara. Anak rohaniku sama saya ngomong, terkapar itu, bilang, ini mujizat, hari ini ada mujizat, hari ini ada hari mujizat, ini hari mujizat enggak? Ya, enggak ditulis sama orang, karena kita dipikir gurauan gitu, saudara. Lengan saya ini sudah patah, saudara, lepas, dari sendi-sendinya itu lepas, saudara. Tetapi karena itu diizinkan Tuhan, saya langsung bangun sendiri, orang narik sepeda motor saya langsung bangun karena ini sudah lepas. Jadi sendi-sendi saya ini karena lepas, saya tarik itu nggak bisa, saudara, nggak bisa, saudara. Karena tak balik itu nggak bisa, karena apa sudah lepas sendi-sendi ini. Setelah begitu saya tarik dalam nama Yesus, tulang-tulangku tidak ada yang patah. Kemalangan orang benar banyak, tetapi tidak akan mematahkan tulangku. Hanya tulang-tulang orang fasik lah yang akan patah, tulangku utuh. Setelah saya tarik kembali, tak itu kembali, saudara. Tapi yang habis lepas dari sendi-sendi, otomatis, saudara, otomatis tangan ini nggak bisa bergerak, saudara, bengkak langsung, jaketnya penuh bengkak.
Nah, untungnya saya nurut Tuhan pakai jaket tebal, jin tebal. Seandainya tidak, mungkin habis ini. Ini siku saya bisa habis. Terus kaki saya, lutut saya bisa habis. Terus jadinya jaketnya tinggal kayak benang-benang begitu. Dengkulnya ini, lututnya juga kayak benang-benang. Seandainya saya tidak nurut Tuhan, mungkin kaki saya harus habis sama ininya. Karena itu saya bersyukur. Ini setirnya itu sudah miring, saudara, miring setirnya. Ngejaknya belok kanan terus. Nah, saya ambil anak buah saya bilang, bagaimana ini, let's go, gitu. Akhirnya terus pergi ke Pasuruan, bayangkan kita melintas bawahnya truk, bus-bus kayak gitu yang jalan raya, saudara. Terus dari itu kita akan, saya bilang, malaikat Tuhan, engkau yang membawa saya, engkau yang menggendong saya ke tempat tujuan dengan selamat. Roh kecelakaan maut aku patahkan dalam nama Yesus. Jadi saya naik motor sudah miring itu keadaan, ini lutut sudah bengkak, ini bengkak. Jadi tak pulang saudara, tak pulang, terus lanjut. Nah setelah dari tempat sana, terus motornya motor baru itu, motornya sudah miring, sudah becel semua, habis dari sana, celana jin itu nggak bisa dibuka. Jaket nggak bisa dibuka saudara, karena saking bengkaknya itu tadi. Akhirnya juga anak rohaniku juga bengkak, tetapi kepalanya aman aja. Makanya kalau pakai helm harus yang tepat supaya nggak terjadi sesuatu. Akhirnya dari sana itu buatan, tahu nggak saudara, ini tangan yang kanan itu kan yang megang setir sama gasnya. Ini gak megang loh saudara, karena tak ini kalau saya taruh gini aja, jadi kan nggak usah gerak. Jadi itu fungsi malaikat Tuhan yang membawa sampai ke tempat tujuan. Akhirnya benar, kita di sana saling mendoakan, kita saling mendoakan sama anak rohani saya, terus melayani orang yang kena samput itu. Terjadi mujizat besar terjadi di sana. Akhirnya orang di situ, orangnya terlepas, lepas dari samput, orangnya yang promosi langsung teriak-teriak ke tetangga, ke semuanya bilang, saya sembuh, saya dilepaskan dari samput. Yang menyembuhkan saya dukun dari Surabaya, dukun Kristen dari Surabaya gratis, dukun Kristen dari Surabaya gratis Pak Ira. Terus akhirnya di situ saudara, akhirnya di situ malah saya jadi pelayanan, keadaan sakit ini tadi saya pelayanan lewat sawah-sawah itu saudara. Akhirnya lewat jalan-jalan yang nggak karu-karuan untuk desa pelosok, akhirnya pergi pelayanan. Jadi nggak sanalah penuaian jiwa terjadi. Memang respon keselamatan itu adalah anugerah. Tugas kita cuma memberitakan Injil, bersaksi. Kalau orangnya mau bertobat atau tidak bukan urusan kita. Setelah begitu selesai saudara, saya pulang ke Surabaya dengan selamat, dengan tubuh yang bengkak semua, sampai 2 hari nggak bisa dilepas jaketnya. Celananya juga nggak bisa. Tetapi saya bersyukur sama Tuhan, saya ngomong, sekalipun nyawaku Tuhan, ini bukti aku cinta sama Engkau. Kalau kita punya iman yang radikal, kekurangan apalagi cuma karena uang, jangan sekali-kali menukarkan Tuhan. Kalau kita sudah menjadi hamba Tuhan, kita melayani Tuhan, Tuhan yang menjadi donatur saudara. Saya keliling sampai kemana-mana, saya tidak pernah kok, saya pelayanan ke pelosok-pelosok itu modal Tuhan yang memodali. Orang-orang yang tidak kita kenal, siapapun yang bisa dipakai Tuhan untuk memberkati saya tidak pernah untuk bikin proposal. Pelayanan saya bermandiin orang gila, melayani orang gila, saudara. Di situ saya bersyukur banget. Dulu saya juga jijikan. Bayangkan habis kerja ikut orang dulu semuanya serba fresh, tahu-tahu mandiin orang gila, saya ngajarin cedok, ngajari pakaian, berbagai-bagai yang kami lakukan. Itu hilang loh jijik saya. Itu dibuktikan karena kita cinta Yesus. Kalau kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan Yesus, maka kita akan diberi kemampuan. Tidak ada alasan, jijiklah, aku jijiklah, tidak ada waktulah. Itu namanya imannya tidak murni. Kita harus memiliki iman yang murni. Ketika kita menjadi milik Yesus, kalau Yesus saja menyembuhkan orang gila dari pekuburan itu Tuhan juga nggak pernah jijik lah. Jadi kita sebagai anak Yesus, Kristen akhirnya pengikut Kristus, kita tidak boleh jijik. Kita tidak boleh alasan waktu. Kita selalu ada waktu, saudara. Pelayanan saya 24 jam. Setiap siapapun yang membutuhkan. Dan pelayanan saya itu, saya jarang terima uang, saudara. Tapi Tuhan yang menjadi donatur. Berbahagialah orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Karena taburan itu akan tetap kita tuai. Jadi kita invest untuk kerajaan surga. Kalau kita menjadi orang kaya, kaya yang pelit,
itu nggak dapat apa-apa di surga. Kita cuma dapat di dunia ini. Kalau kita melayani, makanya ada firman Tuhan dikatakan. Ibrani 13 ayat yang kelima, jangan menjadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena itu karena aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Maka firman Tuhan, kita harus memiliki pengenalan akan Tuhan. Setelah kita diselamatkan, jangan cuma jadi orang Kristen sertai rugi, saudara, rugi. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita menjadi milik Yesus, kita harus terus melakukan apa yang Tuhan mau. Percayalah, saya itu hamba Tuhan yang pas-pasan, saudara. Pas butuh rumah, Tuhan berkati rumah. Pas perlu mentor, Tuhan berkati mentor. Jadi pas-pasan, pas butuh, pas ada. Saya setiap Natalan seperti ini, saya mesti open house, saya open home, mengundang mereka orang-orang yang di luar Tuhan. Karena itu, kalau kita memberkati orang-orang yang kurang mampu, itu yang orang mereka tidak bisa membalas, itulah yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan saya percaya, mau corona mau tidak mempengaruhi buat saya untuk keuangan. Karena Yesus yang menjadi donatur saya. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan terus diberkati Tuhan. Makanya dalam kehidupan kita, saudara, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Jangan menjadi hamba uang. Jangan menukarkan Yesus. Jangan melayani karena uang, tetapi layanilah karena cinta Yesus. Maka Tuhan, berkat yang akan mengejar kita, bukan kita dikejar. Bukan kita mengejar berkat. Ayat yang banyak, saudara. Kalau kita benar-benar kenal Tuhan, maka ayo cari pengenalan akan Tuhan, cari perkenalan sama Tuhan. Tuhan sudah mau datang, jangan memikirkan uang. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita betul-betul mengasihi Tuhan dan kita melakukan kehendaknya, maka hidup kita tidak pernah berkekurangan. Roma 10 ayat yang 10. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Dan ini firman yang aku pegang Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita untuk terus berhamba Tuhan, carilah perkenalan sama Tuhan. Apa sih yang tidak diberikan? Nyawa saja diberikan. Biar itu menjadi pola pikir yang benar. Nyawanya diberikan, saudara. Kalau saya cerita dengan pelayanan saya, saudara, jadi pelayanan saya itu pelayanan yang betul-betul ke rumah sakit, ke berbagai tempat, ke tempat orang-orang. Karena kalau mencari partner, orang-orang yang kalau sakit lepra, kayak gitu itu orang tidak berani megang, tidak berani apa. Kalau saya enggak, saya selalu siap. Apapun enggak gitu, kenal atau enggak kenal, jauh atau tidak dari waktunya kita harus memberitakan itu. Jadi kesempatan, apalagi kalau yang sakit orang di luar Tuhan, mau jam berapa saja, di mana saja saya pergi, saudara. Karena apa? Itulah kesempatan untuk membawa mereka Tuhan. Dan saya bersyukur kalau sampai hari ini kita bisa melayani Tuhan dalam pelayanan, hidup kita boleh terus dipakai Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik sekali. Biarlah kehidupan kita terus menjadi saluran berkat. Firman Tuhan, kita harus terus berdepan. Ya, sudah. Karena itu kita harus memiliki hati yang murni. Kalau kita hidup kita murni di hadapan Tuhan, maka kehidupan kita akan. Ya, Bu Hana. Bu Ya. Hana. Ya. Ya, suara saya bisa dengar? Bisa, Pak. Oke. Lanjut, Bu. Ini tadi suara Ibu agak headset-nya dicabut dulu baru dicolok lagi, Bu. Bisa nggak? Dicabut dulu itu handsfree-nya. Yang dicolok di handphone itu cabut dulu, pasang lagi gitu. Cabut dulu, Bu, baru dipasang lagi. Halo? Sudah Halo? Ya. Silakan, Bu, lanjut. Ya. Makanya dari situ kita kalau dari
Enggak. Halo, Bu, suaranya ini agak terganggu ya. Suara ini enggak bagus suaranya. Dicabut lagi, Bu, baru dicolok lagi, Bu, coba. Ya, sabar ya teman-teman ya, ini memang ada gangguan ini. Karena mungkin pengaruh dari sinyal ini. Ya. Halo? Sudah dicabut, Bu? Halo, suaranya kok ini ya, mendem. Halo? Ya. Coba Bu bicara Bu, tes, tes. Ya, coba lanjut Bu. Ya. Ya, ya, ya. Coba lanjut. Suaranya mendem lagi. Apa? Bu. Nggak usah pakai langsung bicara aja gitu. Nggak kedengaran suaranya Bu. Halo? Coba dicabut aja, nggak usah pakai handsfree. Ya. Halo? Sebentar ya teman-teman ya, kita lagi upayakan dulu ini. Hah? Ya, Ibu bisa dengar? Halo, sudah? Ya, ini baru bagus ya. Oke, lanjut Bu. Sudah? Oh Ya, ya, iya. ya. Kalau kita sudah menjadi Kristen, kita sudah diselamatkan. Jangan cuman saudara, cuman jadi orang Kristen saja, rugi. Kita harus betul-betul mengiring Yesus itu sebenarnya 100%. Bertobat ya 100%. Kita punya iman itu ya 100%. Jangan sampai cuma sekedar jadi orang Kristen, setelah gitu sudah begitu saja. Karena prinsipnya kalau kita sudah dipanggil, diselamatkan, kita harus menjadi saksi. Dipanggil, diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Diberkati untuk menjadi berkat. Dipulihkan untuk memulihkan. Jadi ini kita perlu untuk hubungan dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, ajak bicara Tuhan. Tuhan bisa kok diajak bicara. Kalau tidak saya nggak bisa melayani Tuhan kalau kita tidak bisa bicara sama Tuhan. Tuhan itu luar biasa, saudara. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus melibatkan Tuhan sekecil apapun, supaya iman kita punya iman yang radikal, punya iman yang teguh, sehingga tidak ada masalah apapun yang bisa menghalangi kita dengan Tuhan. Sehingga kita bisa terus hubungan dengan Tuhan, bisa Tuhan terus yang menjadi donatur buat kita. Jangan takut tentang uang, saudara. Kalau sudah terjun melayani Tuhan, jangan takut uang. Tuhan yang menjadi donatur buat kita, sehingga kita diberi keberanian, kita diberi kekuatan untuk menghadapi semua masalah. Di dalam Yesus, masalah bisa, tidak ada istilah jalan buntu bagi Tuhan. Ketika kita diperintahkan Tuhan, kalau kita tidak bisa untuk memberitakan Injil, berikan hamba-hamba Tuhan yang bisa menyampaikan Injil, sehingga uangmu akan kamu bawa. Apa yang kita tabur itu yang akan tuai. Invest kerajaan surga. Invest kerajaan surga. Orang kalau nggak pernah nabur, kita melayani Tuhan cuma kita untung aja dapat duit. Cuma yang penting kita melayani khotbah untuk duit. Nah kalau musim corona seperti ini nggak ada yang ngundang, bagaimana? Kalau buat saya nggak jadi pengaruh, saudara. Nggak ada pengaruhnya buat saya. Keuangan. Mau corona mau nggak, saya tetap jadi berkat. Saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap berjalan terus. Karena apa? Kita memiliki Tuhan yang dahsyat dan hebat. Dia ada, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Lah kalau kita bangun aja males. Saya bangun itu jam 3 sudah bangun, saudara. Duduk berdoa. Bahkan masalah sendiri itu lupa didoakan. Karena kita terlalu banyak yang didoakan.
Nah, kalau bukan kita siapa? Ini Indonesia seperti kayak gini loh, saudara. Kalau kita sendiri tidak benar-benar menjadi kenal Tuhan, kita tidak bisa berdoa. Karena hubungan dengan Tuhan menentukan pelayanan kita. Kepercayaan iman yang teguh sama Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Mau sekalipun ditolong atau tidak, aku akan tetap melayani Yesus. Aku akan tetap percaya Yesus. Itu iman yang radikal. Kalau kita imannya nggak radikal, cuman sekedar aku percaya, tapi nggak dapat apa-apa, saudara. Secara materi pun Tuhan akan memberikan. Nah, saya Tuhan itu dasar, saudara. Wong saya enggak punya uang, saya sudah pergi ke Israel, saudara. Jadi saya itu pas-pasan, pas pengen ke Israel ya ke Israel. Walaupun enggak punya uang, punya apa ya, tetap aja pergi ke Israel. Karena apa? Yesus segalanya buat saya. Yesus adalah harta buat saya. Yesus adalah Tuhanku. Yesus adalah bos buat saya. Yaitu yang memberi kita kekuatan. Dan sekalipun masalah apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali melayani, tetap melayani. Jadikan Yesus adalah sumber kekuatan, sumber berkat. Sehingga kehidupan kita terus menjadi saluran berkat. Pada kesaksian ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Supaya kita terus hidup kita melayani Tuhan. Supaya suka duka melayani Tuhan di mana. Saya di bis dimanapun saya naik bis, saya bersaksi, saudara. Pernah kejadian, saudara. Itu ada KKR di bus. Ada orang punggungnya itu kayak ular, saudara. Lah, orang yang saya naik bus gitu, saya selalu bilang, orang yang di sebelah saya harus selamat. Lah, saya selalu diketemukan dengan orang-orang yang non-muslim. Akhirnya duduk di sebelah, saya makanya selalu bawa permen. Saya kasih permen, cerita-cerita. Akhirnya saya menginjili mereka. Lah, setelah orangnya keluar, saudara, turun dari bis, turun duluan, apa yang terjadi? Setelah begitu, ada orang bapak-bapak dari jauh, saya kelihat saya kok punggungnya kok kayak ular gitu. Akhirnya saya panggil. Bapak itu bilang apa? Seumur-umur saya gak pernah dipanggil cewek. Kok ini ada cewek manggil saya? Akhirnya duduk. Spontan, saudara. Saya langsung bilang, kenalkan diri saya. Padahal saya belum pendeta waktu itu. Saya perkenalan, saya pendeta. Dulu saya orang muslim, saya bersaksi, menyaksikan. Jadi orang harus percaya Yesus, Isa Al-Masih, supaya ben selamat. Bapak punggungnya kena apa? Nangis teriak-teriak orang itu. Teriak-teriak di bis. Bayangkan kalau naik bis, langsung bisnya berhenti, semua orang berdiri, itu penuh, saudara. Semua berdiri, saya ikut berdiri. Saya berdoa dalam nama Yesus. Segala roh-roh perdebatan, segala kuasa roh yang menghalangi, segala kuasa roh pengacau, pengganggu, semuanya tunduk dalam nama Yesus. Tunduk, aku tundukkan setiap jiwa di sini dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Orang-orang duduk, jadi nggak ada yang berkata apa-apa. Semuanya duduk, saya ikut duduk. Lah, Bapak itu tak teruskan, tak injili, ternyata orang itu mantan orang Kristen, saudara. Sudah lama meninggalkan Tuhan, 15 tahun meninggalkan Tuhan. Mau pergi ke Blitar tuh cari nomor, saudara. Cari togel, saudara. Diketemukan. Terus habis itu tak bilangi, saya orang Kristen meninggalkan Tuhan. Kalau begitu, jangan menangis. Bertobat, Pak. Jangan cuma menangis. Tambah sekarang kalau kamu mau menangis, menangislah. Dalam pertobatan. Menangis. Golong-golong, saudara. Teriak-teriak di bis itu. Golong-golong. Jadi tontonan di bis itu. Terus akhirnya saya doakan dia. Saya tak layani supaya bertobat. Kamu harus bertobat. Jadi kembali kepada Tuhan. Kamu rugi kalau cuma seperti itu. Wong saya yang muslim aja saya bertobat jadi Kristen pengen masuk surga kok orang orang Kristen kok ninggalin Tuhan. Kembali. Jadi saya langsung ke seperti itu. Jadi orang kan budek semakin lama semakin banter. Jadi orang satu bis dengar Yesus adalah Tuhan juru selamat. Yang nggak percaya Yesus mati masuk neraka. Jadi saya di bis itu teriak-teriak begitu, saudara. Nah, di situ pengalaman-pengalaman banyak sekali, saudara. Tetapi di situ gak kurang, mau naik bemo, naik becak, naik apa, semuanya saya selalu bersaksi. Karena itulah tugas kita untuk bersaksi. Makanya jadi orang Kristen yang radikal. Kalau kita radikal masalah keuangan, masalah-masalah apapun, tidak mungkin kita meninggalkan Tuhan. Makanya ada belajar, mengenal dengan benar. Banyak bergaul dengan Tuhan.
Sukailah hadirat Tuhan. Banyak duduk di kaki Tuhan. Kalau punya masalah, jangan lapor sama manusia. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Karena itu kita jangan jadi orang yang terkutuk. Kalau ada masalah, duduk di kaki Tuhan. Kita punya Tuhan yang dasar, punya Bapak yang baik. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi setiap kita. Ayo, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan ini. Memilikilah iman radikal. Supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan pernah menukarkan Tuhan. Apalagi menukarkannya dengan uang, dengan jodoh. Tetapi kita terus bergantung kepada Tuhan. Biarlah kesaksian menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkan. Terima kasih, tetap semangat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Sangat biasa bagaimana Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan yang tadinya adalah seorang yang antikris, adalah yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan perjalanan imannya, mana Tuhan Yesus menunjukkan neraka dan surga. Itu dan cerita nanti. Itu adalah satu pembuktian kepada manusia. Hai semua teman-teman yang ada di dalam link ini. Dengarkan, jika Anda mendengarkan apa yang telah disaksikan pada kesempatan ini, saat ini adalah waktu setiap manusia untuk bertobat. Karena neraka dan kehidupan surga disediakan Tuhan buat semua manusia. Jangan salah memilih, jangan salah beriman, karena hanya Tuhan yang benar yang bisa membawa kita ke surga. Tuhan yang baik yang bisa membawa kita ke surga. Karena kalau Anda benar, Anda tidak mungkin bisa selamat. Anda tidak masuk surga. Ya, oleh sebab itu sekali lagi saya katakan tadi bahwa di dalam dunia ini, di dalam hidup manusia hanya ada dua. Ya, ini sebentar, ini suara siapa ini? Kok Ya, ya sebentar ya, teman-teman ada suara dubbing ini. Mungkin kecilin dulu. Tempatnya Ibu Hana ada putar YouTube, Bu? Enggak. Ya, dikecilin dulu, Bu. Ya. Jadi di dalam hidup ini hanya ada dua kuasa ya, teman-teman, ada dua. Yaitu di dalam hidup manusia hanya ada dua kekuatan hadir. Kekuatan Tuhan dan kekuatan setan. Setan membodohi, setan menipu, setan menyesatkan dan mematikan, membunuh. Tapi Tuhanlah yang menghidupkan. Oleh sebab itu jangan sampai kita memilih, karena tidak ada kekuatan yang lain. Kalau bukan yang benar yang hadir di dalam hidup manusia, berarti setan yang sedang merusak dan sedang membodohi dan sedang membawa manusia kepada kebinasaan. Oleh sebab itu pastikan bahwa kau menemukan Tuhan yang benar, menemukan juru selamat, dan seperti apa yang sudah disaksikan oleh Ibu Hana, itu adalah sesuatu kenyataan. Itu lebih real daripada tubuh manusia, itu lebih nyata daripada benda-benda yang kita saksikan di karena berbicara tentang kekekalan itu lebih nyata ya. Manusia jadi tidak kelihatan karena Tuhan yang menciptakan kita. Oleh sebab itu perhatikan baik-baik, jangan sampai Anda salah beriman. Dan sekali lagi terima kasih buat Ibu Hana yang bersaksi pada kesempatan ini. Luar biasa doa kami buat Ibu supaya tetap setia dan tetap menyala-nyala di dalam roh, supaya Tuhan semakin banyak mempercayakan jiwa-jiwa untuk Ibu bisa layani dan bisa bawa ke surga. Dan saya melihat ya, Ibu dipilih secara khusus oleh Tuhan untuk menyatakan sesuatu yang luar biasa, yaitu kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan bagi teman-teman juga terima kasih yang sudah hadir di dalam. Bagi Anda yang diberkati, kan Anda bisa dukung Ibu Hana Suprapti. Nomor beliau sudah kami taruh di layar deskripsi. Oke, buat semuanya sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan. Amin.